Halo guys, kembali lagi di podcast kita Ngobrol Akrab. Bersama aku, Obiert Florian Duha yang akan memandu podcast kali ini. Dan sebelum itu, aku bersama dua kakak-kakak cantik ini. Kalau boleh tahu, bisa perkenalan dong kakak, dari kakaknya dulu. Halo, perkenalkan aku Zaila Suzahri, mahasiswa Teknik Sipil angkatan 2023. Oke. Halo semuanya, aku Tiara Yulianti Purba dan aku dari Komunikasi angkatan 2024. Oke, nah aku mau nanya-nanya nih kak. Ini kan bentar lagi kita mau UAS ya. Persiapan orang kakak bagaimana sih menuju UAS yang 2 minggu itu? Oh my god. Aku dulu kali ya. Iya. boleh. Persiapan aku jujur li saat ini pastinya belajar. Nah, Betul. belajar terus kan ada tuh tugas-tugas besar yang mana menunjang nilai kan. Nah, itu juga dikerjain Oke, gitu sih oke. sekarang. Udah siap UAS? Siap. Oke. Mungkin dari Kak Tiara? Oke, kalau dari Komunikasi sendiri ya karena dia nggak banyak laprak kayak kakak teknik sipil ya. Iya, teknik sipil. Nah, kami ini kebanyakan project ya. Jadi biasanya rata-rata UASnya itu bentuknya video ataupun paper ataupun dalam bentuk presentasi gitu. Oke, jadi teman-teman, saat ini kita akan membahas tentang topik yang sangat relate banget nih untuk anak-anak muda seperti kami ini, yaitu tentang anxiety. Nah, di sini kita sudah ada kehadiran Kak Zaila dan Kak Tiara. Kak Zaila dari mahasiswa perantau dan Kak Tiara dari mahasiswa asli sini atau akamsi, atau bisa dibilang Akamsi. tinggal bersama dengan orang tua. Nah, aku mau nanya-nanya nih sama orang kakak nih. Mungkin kakak boleh ceritain kondisi kakak sekarang itu seperti apa sih, dan kakak tinggal di mana sekarang? Mungkin kalau dari Kak Zaila duluan. Iya, kalau aku sekarang tinggalnya di daerah Kemanggisan. Nah, kondisi aku sih sekarang menurut aku ya baik-baik aja ya, karena udah terbiasa gitu kan, udah 2 tahun merantau gitu. Iya. Jadi ya diusahain aja sih balance main, makannya harus teratur, terus belajarnya juga harus ada gitu sih. Oke. Kalau contohnya asal kakak ini dari mana? Kalau aku asalnya dari Payakumbuh, Sumatera Oke, Barat. dari Sumatera Barat ya. Kalau dari Kak Tiara? Oke, kondisi kalau sekarang ini karena aku tinggal di rumah, jadi capek ya pulang pergi nih gitu kan, ngadepin Jakarta Selatan ini yang ya macet banget gitu. Mau jam berapapun ya namanya Jakarta udah pasti macet. Jadi ya berangkatnya harus lebih cepat, lebih awal gitu. Oke. Nah, tadi kan topik kita tentang anxiety itu ya. Nah, kalau dari kalian sendiri pernah nggak sih merasakan yang namanya anxiety? Dan kalau boleh tahu anxiety itu apa sih? Mungkin kalau dari Kak Zaila? Ya, menurut aku tuh anxiety itu cemas, tapi cemasnya cemas yang berlebihan sampai yang kayak kita tuh sendiri udah nggak bisa ngontrol dan kayak bisa nyakitin diri sendiri lah, atau kita jadi sakit kayak gitu. Tapi cemas itu adalah hal yang normal ya, cuman anxiety ini lebih level dewanya gitu. Gitu. Tapi tentang anxiety sendiri kakak pernah merasakan nggak sih kalau Kak Zaila? Kenapa? Pernah merasakan anxiety nggak sih di masa-masa muda sekarang? Jujur aku anxiety karena hasil nilaiku gimana, bagus enggak ya, kayak gitu. Oke. Mungkin kalau dari Kak Tiara bagaimana mungkin? Oke, kalau dari aku sendiri ya sama ya, anxiety, kecemasan gitu kan, panik, mikir berlebihan, gimana ya, bisa nggak ya, atau segala macam. Tapi aku sendiri anxiety-nya tuh paling ke manajemen waktu, sama kayak nanti kalau misalnya aku terlalu bisa manajemen waktu yang gimana nanti nilaiku berpengaruh nggak ya, itu juga gitu. Ya sih, semua kan pasti merasa kecemasan nggak sih? Mungkin cara tingkat kecemasannya itu yang berbeda. Ya, tapi boleh nggak sih spill gitu kan, tentang keluh kesahnya? Kan posisinya pasti beda, tekanannya juga pasti beda nggak sih? Mungkin boleh dari Tiara duluan. Oke, mungkin enak lah ya jadi anak rantau kan, bebas lah ya, nggak ada yang mantau. Kalau kata TikTok kan panitianya lah kalau misalnya anak kosan itu. Ya serunya mungkin kayak gitu ya, apalagi kan kalau aku kayak pulang harus tepat waktu segala macam gitu kan, enaknya jadi anak rantau. Iya, tapi kalau POV dari anak rantau bagaimana nih? Jujur, Waduh, apa itu? walaupun anak rantau itu panitianya gitu,
Tapi tetap aja kita pasti rindu diperhatiin orang tua Betul gitu. sekali. Rindu gimana kalau misal pulang dari mana nih udah tinggal makan doang. Wah. Nah, pasti itu ada perbedaan tekanannya. Nah, jadi pressure-nya tuh di situ apa-apanya sendiri gitu. Oke oke. Nah, kalau contohnya dari pengalaman kalian berdua nih, yang bikin berat anxiety itu apa sih gitu kan? Apa sih yang bikin berat gitu loh? Mungkin dari Kak Zaila duluan. Kalau menurut aku ya yang membuat anxiety itu sendiri berat adalah ketika kita kepikiran terus tapi kita tanpa tahu solusinya apa, kita harus ngapain, atau mungkin kita belum bisa menanganinya sendiri kayak gitu sih. Gitu ya. Mungkin kalau dari Kak Tiara. Benar, aku juga setuju sih sama Kak Zel ini. Anxiety itu kan karena kecemasan yang terus berulang-ulang ya. Kadang seorang tuh mikir kecemasan itu ya karena takut salah bertindak bisa jadi, atau masih belum menemukan penyelesaiannya, benar tadi katanya gitu. Oke, tapi memang betul juga nggak sih kalau contohnya kita cemas tiap hari Iya. cemas, bahaya juga nggak sih ke mental Bahaya, kita ya kan? Betul, betul, Apalagi betul. kita anak perantau atau mungkin bahkan yang Betul. tinggal sama orang tua sendiri gitu kan. Nah, untuk anxiety sendiri, boleh nggak sih kakak-kakak memberikan pesan sama teman-teman kita yang menonton bagaimana cara mengatasi anxiety itu sendiri? Mungkin Oke. boleh duluan dari Kak Zaila. Boleh Kak Oke. Zel? Halo teman-teman, saran dari aku dan ini menurut pengalaman aku, biasanya kalau aku sedang merasakan kecemasan yang berlebihan itu aku selalu melakukan hal-hal yang aku sukai dan Betul. sejenak aku kayak ngelupain hal itu sedikit dan juga kayak introspeksi gitu kenapa hal itu bisa terjadi begitu. Kalau Oke. ya Iya betul. Mungkin dari Kak Tiara. Iya, aku juga setuju sama Kak Zale sendiri. Kadang kita kalau misalnya buat teman-teman yang sedang anxiety saat ini, daripada kalau Kakaknya kan tadi katanya aktivitas ya, kegiatan ya. Nah, kalau aku sendiri kadang suka menarik diri gitu dari dunia luar. Kadang aku lebih milih untuk menyendiri dulu, dalam tanda kutip, mencari kayak solusi gitu, pakai kepala dingin lah, sampai akhirnya menemukan yang namanya solusi gitu. Oke, baik, terima kasih untuk kakak-kakak tentang penjelasan tentang anxiety sendiri. Tapi memang benar teman-teman, anxiety itu ternyata dapat dirasakan oleh semua anak muda, tidak hanya anak perantau saja, tapi seluruh anak muda bahkan orang-orang yang ada di luar sana. Jadi cukup sampai di sini podcast kita hari ini dan sampai jumpa di podcast selanjutnya. Bye. Dadah.